Assalamualaikum. Nah, kali ini ketemu lagi sama Umu Farfa, tapi kita akan bahas sedikit ya masalah parenting ya, khususnya buat Umu yang punya pengalaman pribadi tentang anak-anak Umu yang mengalami speech delay dan juga meconium aspiration syndrome. Simak terus ya. Nah, kebetulan Umu punya anak yang mengalami speech delay atau keterlambatan dalam berbahasa dan bicara. Awal mulanya dulu di usia 2 tahun itu masih belum bisa merangkai satu kalimat ya. Jadi kan kita ngerasa was-was, wah ini anak kenapa nih gitu kan. Nah, cari-cari taulah tentang searching gitu, browsing tentang yang namanya speech delay seperti apa dan ngikutin keluap-keluap tentang anak speech delay gitu sama dokter-dokter yang ahli di bidangnya. Selain itu, anak Umu yang kedua yaitu Ade Patan yang sempat terkena meconium syndrome, meconium aspiration syndrome, yang sempat dirawat di NICU hampir 1 bulan. Dulu itu kondisinya sangat kritis ya. Selain Ade Patannya kritis, Umu juga dulu sempat kritis dan masuk ICU. Umu di ICU 2 hari dan Patan sendiri masuk NICU hampir 1 bulan. Kami sama-sama berjuang karena dulu lahir belum cukup bulan, faktornya karena kelelahan dan dikontrol terakhir sama dokter itu waktu itu dicoba CTG ternyata hasilnya buruk gitu kan. Akhirnya diulang CTG-nya dan ketahuan nih di USG kok bayinya nggak gerak gitu ya. Awalnya dari situ akhirnya dokter ambil tindakan, ayo segera gitu harus dilakukan tindakan. Akhirnya pada hari itu juga di hari kontrak terakhir di rumah sakit akhirnya Umu harus melakukan operasi sesar dadakan gitu kan. Nah, itu pengalaman yang luar biasa berat ya untuk kehamilan yang kedua karena perjalanannya luar biasa gitu ya. Udah gitu hamil di saat-saat pandemi yang waktu itu kita serem banget untuk kemana-mana dan gak boleh kemana-mana, cuma di rumah aja gitu. Sementara mau lahiran dalam kondisi darurat juga gitu ya. Nanti akan kita bahas lagi lah kalau tentang pengalaman lahiran Patan. Nah, perkembangannya mereka ini berdua untuk saat ini sih Umu mau jawab kejulidan netizen biasa ya. Kalau orang suka nanya, anaknya usia segini kok belum bisa ini, anaknya usia segini kok masih begini gitu kan. Biasanya emak-emak itu suka terganggu psikologisnya karena orang-orang di luaran sana itu yang punya penilaiannya macam-macam gitu kan. Ya namanya orang lah ya, pasti penilaiannya beda-beda. Yang paham, yang tahu historicalnya atau riwayat medisnya pasti udah paham dan gak akan nanyain. Tapi kalau mereka yang sekedar tahu selewat, pasti nanyanya, kok anaknya belum bisa bicara ya padahal usianya segini, kok anaknya belum bisa jalan ya padahal usianya segini, kok anaknya kurus ya gitu kan. Tapi sebetulnya kayak anak-anak umum ini emang badannya kecil kurus bukan berarti gak makan ya. Kalau dari berat badannya sudah sesuai dengan KMS gitu ya, rajin ke posyandu dan memang ditanya ke dokter, ke orang kesehatan, ya masih normal gitu karena memang anaknya dua-duanya aktif. Jadi dia nggak ada genetik gemuk juga, jadi anak-anaknya memang tinggi aja gitu tuh, kurus tinggi gitu ya. Berat badannya ya proporsional sesuai dengan buku di KIA gitu kan. Jadinya masih fine-fine aja. Tapi nih ada tapinya, terkadang Umu juga manusia biasa ya, seorang ibu muda yang baru punya 2 anak yang kadang-kadang masih agak sulit mengontrol emosi, mengelola emosi ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari luaran itu suka kepikiran gitu loh, suka kepikirannya kok anak saya seperti ini ya, mungkin benar ya kata orang gitu ya, kadang-kadang seperti itu. Padahal Uma sendiri tahu bahwa perkembangan setiap anak itu kan berbeda, anak juga lahir dengan keunikannya masing-masing. Jadinya kita nggak boleh membandingkan anak satu dengan anak yang lainnya. Anak kita ya anak kita, yang paling tahu ya kita sendiri. Ya wajar kalau misalnya kadang-kadang kita agak sensitif dengan bahasan orang lain tentang anak kita, karena sebenarnya yang tahu persis tentang anak kita itu ya diri kita sendiri gitu kan, ibunya atau ayahnya yang paling tahu. Karena kita sebagai orang tuanya kan
hampir seharian gitu bareng-bareng anak. Nah itu dia kenapa sih terkadang orang-orang di luar sana suka gampang banget membuat statement untuk menjudge seseorang karena dia ibu baru yang nggak tahu ini nggak tahu itu, coba pakai ini coba pakai itu. Padahal Umu yakin setiap orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya, dan setiap orang tua mengoptimalkan diri untuk mendidik anak-anaknya. Kalau misalnya anaknya punya kekurangan, Umu juga yakin setiap orang tua pasti berusaha yang terbaik untuk anak-anaknya. Gimana caranya supaya anak-anaknya bisa berkembang normal seperti anak-anak yang lainnya. Nah, berhubung tadi di luar itu lagi berisik karena tetangga lagi ada yang bangun rumah. Jadi Umu lanjut di sini ya, dan anak-anak juga udah tidur. Kita bahas sedikit untuk speech delay sendiri. Kakak Queen itu mengalami speech delay ketahuan di usia 2 tahun karena belum bisa merangkai satu kalimat ya. Ya untuk usia segitu harusnya udah bisa merangkai satu kalimat. Sementara Kakak Queen panggil namanya orang tuanya aja masih sulit waktu itu ya. Yang namanya awal mulanya dari kecanduan handphone, kecanduan gadget, kecanduan televisi atau segala sesuatu yang berbentuk layar, itu memang berawal dari usia 1 tahun. Sering dikasih tontonan handphone walaupun gak lama ya. Padahal untuk usia segitu maksimal untuk menonton televisi atau handphone itu 1 jam perharinya. Ini kan bahaya banget. Nah kebetulan nih Umu juga ini lagi mempersiapkan konten membahas tentang khususnya speech delay, bahaya karena kecanduan handphone atau gadget. Nanti Umu akan share videonya setelah yang ini tayang ya. Setelah itu untuk Adepatan sendiri, kalau Adepatan karena dia anak meconium aspiration syndrome, dulu setelah lahir itu sempat dirawat di NICU selama hampir 1 bulan karena berat badannya kecil saat lahir, prematur, belum cukup bulan, dan saat itu sempat pendarahan di lambungnya sehingga dia harus melakukan yang namanya transfusi darah. Jadi dari sanalah memang perkembangannya yang pernah dokter bilang ada beberapa yang terhambat. Jadi kalau di usia 1 tahun lebih ini, 1 tahun lebih ya, 14 bulan ini Patan belum menunjukkan bisa berjalan sendiri. Ya itu sebenarnya halnya yang masih normal sih. Untuk usia anak itu kan maksimalnya 17 bulan ya harus udah bisa jalan. Nah dari 9 bulan itu Adepatan sebetulnya udah pinter merambat, naik kursi turun naik kayak gitu ya, kelihatannya aktif, lincah, dan bisa cepet jalan nih anaknya. Ternyata enggak gitu ya. Ya kembali lagi pesan dokter bahwa yang namanya anak meconium syndrome ini mungkin ada beberapa keterlambatan. Jadi sebagai orang tua kami udah maklumi ya, karena melihat dia sekarang lincah aja itu udah luar biasa sekali ya, mukjizat yang Allah kasih. Dulu kemungkinan untuk hidup juga masih sangat kecil, sangat tipis sekali ya untuk hidup. Jadi saat ini melihat Adepatan sehat, lincah aja itu udah luar biasa banget ya, luar biasa kekuasaan Allah yang Allah tunjukkan sama kami sebagai orang tuanya, untuk dikasih kesempatan menjaga dan membesarkan Adepatan sampai usianya 14 bulan saat ini. Nah untuk perkembangan kakakku ini anak speech delay, karena umur rajin melakukan terapi mandiri, terapi wicara mandiri di rumah dengan menggunakan flashcard, itu poster-poster menyebutkan nama benda, menyebutkan nama hewan, tumbuhan, atau nama-nama orang terdekat. Nah itu udah dilakukan selama 1 tahun terakhir ini. Selama 1 tahun terakhir ini kakak pun sudah stop TV, sudah stop handphone ya. Untuk apa? Untuk dilatih terus terapi wicara agar dia bisa terbiasa dengan yang diajarkan itu cepat nempel. Kalau misalnya anak sudah terbiasa nonton TV, nonton yang ada layarnya, itu fokusnya itu kurang. Jadi untuk diajarkan apapun juga tidak akan masuk. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nah, buat ayah dan bunda di rumah yang punya pengalaman serupa dengan Umu, boleh sharing di kolom komentar ya.
apa sih terapi yang dilakukan, ke dokter atau enggak, ke klinik tumbuh kembang atau enggak, karena kita keterbatasan biaya juga, jadi kita tidak melakukan ke ke klinik tumbuh kembang ya. Jadi ya udah, terapi wicara mandiri aja di rumah. Nah, barusan kepotong dulu sebentar. Jadi untuk kami sendiri sebagai orang tua dari anak speech delay, kami tidak melakukan pilihan untuk ke tumbuh kembang ya, karena faktor biaya. Selama pandemi ini luar biasa ya bagi beberapa orang, atau mungkin ayah bunda juga mengalami hal yang sama, keterpurukan ekonomi dan lain sebagainya. Jadinya ya pilihan kami ya udah, terapi bicara mandiri aja di rumah. Dan alhamdulillah wa syukurillah, perkembangannya luar biasa sekali yang Allah kasih. Kakakku yang sekarang bicaranya sudah lumayan bisa dimengerti, walaupun ada beberapa kata-kata atau bahasa-bahasa planetnya gitu yang masih belum dipahamin. Ada beberapa kata yang kadang terbalik pengucapannya seperti itu. Untuk saat ini sih luar biasa ya, kalau kami sebagai orang tua anak speech delay, perjuangan kakak Queen itu sangat luar biasa effortnya. Jadi buat ya bunda di rumah yang punya pengalaman yang sama dengan Umum, boleh sharing pengalamannya di kolom komentar ya. Demikian video kali ini, no cut no editnya, semoga bermanfaat. Nanti insya Allah akan Umu bahas lebih detail lagi tentang speech delay, berikut pendapat para ahli ya, yang lebih paham mengenai bidang speech delay itu sendiri. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.